Pak Narto dan Pak Alim, ini sebetulnya menarik sekali. Kalau kita punya blueprint, implementasinya bagaimana, terus kemudian bagaimana mensosialisasikannya kepada kementerian yang kemudian nanti dan provinsi tadi, kemudian mereka nanti melakukannya supaya kita mempunyai keharmonisan. Itu step-step itu dimasukkan dalam tahapan yang 5 tahun pertama ini. Ya, dimulai tahun 2012 kita tuh sudah sebetulnya rencana kegiatan 2012 itu sudah didesain mulai 2011, Bu. Oke. Mulai program bersama 2011 dan ini diimplementasikan pada 2012. Karena BNPP lahir tahun 2010, kami kan RPJMN itu mulai 2010-2014. Kami startnya mulai 2011. Nah, start awal BNPP bergerak ya. Nah, 2012 inilah yang kami sudah mulai menetapkan 11 kecamatan prioritas. Iya. Yang tadi dengan cetak biru, walaupun cetak biru ini masih belum sepenuhnya ada ya. Iya. Tapi sebelum ada, rencana aksi harus tetap berjalan. Dengan mulai program bersama yang sudah didesain mulai 2011. Iya. Ini waktunya memang singkat sekali. Kita hanya Saya tinggal waktunya hanya beberapa menit lagi. Saya ingin sekali Bapak menyimpulkan dulu tujuan yang 5 tahun ini, kemudian implementasinya nanti bagaimana yang diharapkan oleh BNPP maupun para staf ahli yang notabene ini di-hire oleh BNPP ya, atau tidak ada hubungan antara tidak ada hubungan. Tidak ada, Oh, oke. Kalau gitu kebetulan aja kesamaan visi dan langkah untuk mencapai. Oh, oke. Untuk membangun perbatasan. Jadi Baik, kesimpulannya kalau gitu gini, kesimpulannya dan tujuannya. ya kesimpulannya adalah lahirnya BNPP ini adalah bagaimana untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan ini segera terrealisasi. Kuncinya adalah 11 kecamatan prioritas yang berada di kawasan perbatasan laut, marilah dilaksanakan bersama-sama. Ini menjadi target bersama oleh kementerian dan lembaga ketika akan melaksanakan kegiatan di kawasan perbatasan. Ini 11 ini di 5 tahun mendatang atau 1 tahun pertama? 5 tahun 5 adalah tahun. 5 tahun seluruh kawasan perbatasan ada 111 kecamatan prioritas. Yang untuk 2011 ini 2012 ini di kawasan perbatasan laut ada 11 kecamatan prioritas. Karena asisten deputi potensi kawasan perbatasan laut, kami mengajak kepada rekan-rekan di kementerian lembaga dalam tahun 2012 kesimpulannya agar supaya akselerasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan segera terrealisasi. 11 kecamatan prioritas adalah menjadi garapan bersama. Iya. Oleh menjadi contoh dong ya Pak? Nah, contohnya nanti kami ambil prioritasnya adalah Pulau Sebate. Oh, Pulau Sebate. Karena harus pengelolaan kawasan perbatasan harus berorientasi wilayah, sehingga harus terpadu lintas sektor. Iya. Itu. Tambahan Pak, harapannya dari ya, saya potensi melihat langkah yang diambil oleh BNPP, sekalipun saya tidak di-hire oleh mereka, gitu ya. Saya melihat satu badan yang sangat luar biasa sekali, punya peran yang seharusnya didukung oleh semua pihak. Wajib itu Pak. Wajib didukung. Sebelum adanya peraturan presiden mengenai rencana tata ruang wilayah nasional yang saat ini sedang disusun oleh teman-teman Kementerian Pekerjaan Umum, tata ruangnya nanti ditetapkan oleh Perpres, maka harus ada intermediate action. Intermediate target sementara itu adalah 11 dan itu harus announce Pak. Ya. Harus disosialisasi, dipublikasi, dan mungkin untuk sementara kalau saran saya ditetapkan dulu oleh keputusan kepala badan. Sudah. 11 sudah ditetapkan. Baru usul tapi sudah. Karena kepala badan itu kan ada anggota-anggotanya terdiri dari berbagai kementerian. 14 kementerian lembaga artinya dan kan 12 gubernur. Yang nanti sambil itu berjalan, mungkin tahun 2012 peraturan presiden mengenai kawasan perbatasan kita rampungkan, kita dorong, dan saya sebagai anggota masyarakat sangat menekankan rekomendasi pada pemerintah segera mempercepat terbitnya peraturan presiden RT-RWN kawasan perbatasan. RT-RWN ini nanti turun ke RT-RWP. RT-RWN-nya sudah ditetapkan, tapi ada rencana rinci, rencana tata ruang wilayah kawasan perbatasan. Yang nanti terintegrasi tentunya untuk di setiap provinsi kabupaten, dan terus nanti implementasi secara teknis. Oke, baik. Pak Narto, terima kasih sudah hadir di Bicara.
nanti kapan-kapan kita akan hadirkan kita sambung kembali. lagi. Iya, ini tidak cukup, Pak. Tidak hanya sekali, cukup. harus beberapa episode ini iya, supaya bukan kelar. main. Ini negara kita ini negara sangat kaya, tanggung jawab. NPP juga bukan main. Saya lihat ini kerja besar, Pak ya. Iya. Kerja besar, Iya. saya pikir teman. Karena kalau sekarang ini Bu, dengan lahirnya BNPB, nanti presiden utamanya kalau pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tidak berhasil, yang mendapat jeweran pertama dari BNPB. Baik, supaya nggak dijewer kita harus selalu mengingatkan dan memperkuat, kita publikasikan. dukungan. Ya, terima kasih Pak Narto, terima kasih juga Pak Alim. Pemirsa kasih. dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam bincang-bincang antara mengenai daerah atau kawasan perbatasan di Indonesia. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini atau bincang-bincang kita hari ini menjadi manfaat dan menjadi wawasan kita ke depan lebih baik untuk membela negara kita, terutama di kawasan perbatasan. Sampai jumpa dan salam sejahtera.